Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini kuliah kita Psikologi Kepemimpinan. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Jadi kita akan membahas apa yang maksud dengan kekuasaan, dan nanti juga kita bagaimana pengaruhnya sebagai seorang dalam proses kepemimpinan. Nah, yang perlu kita pahami di awal, apa itu kekuasaan? Jadi kekuasaan di sini diartikan adalah suatu kapasitas milik seseorang. Jadi yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan keinginan yang mempengaruhi. Nah, walaupun nanti di sini kapasitas yang di sini yang dimiliki seorang nanti bisa saja di lingkupnya adalah orang tersebut berada dalam sebuah organisasi. Jadi bisa saja kekuasaan di sini antar organisasi. Jadi satu organisasi menguasai organisasi yang satunya. Nah, yang perlu kita pahami bahwasannya kekuasaan di sini ada aspek penting atau bisa juga dikatakan sebagai kunci dari kekuasaan itu, yaitu adalah ketergantungan. Nah, mari kita coba pahami rumus umumnya ya. Semakin tinggi kebergantungan seseorang pada seseorang yang lain, maka semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kepada seseorang yang lain. Jadi kalau seseorang mempunyai kemampuan, mempunyai kapasitas yang lebih, dan orang lain tergantung pada orang tersebut, maka dia memiliki kekuasaan. Contoh ya, kalau dalam sebuah organisasi misalnya ada orang yang memiliki kemampuan skill khusus yang itu tidak ada dikuasai oleh orang yang ada di organisasi tersebut. Misal dia ahli dalam meracik obat misalnya, dan dia memiliki inovasi tertentu dan dia paling paham mengenai tentang obat yang dia buat, dan produk dan obat itu dijual oleh perusahaan. Maka orang ini tentunya jadi orang yang sangat penting sekali dan organisasi tergantung oleh dia. Dan dia merahasiakan bagaimana cara membuatnya ini, maka dia punya kuasa dan produknya itu laris. Nah, berarti yang ada di organisasi dan organisasi tergantung padanya dan dia memiliki kekuasaan. Bisa saja dia akan misalnya ya, saya minta gaji saya dinaikkan gitu. Nah, itu akan mempengaruhi karena dia memiliki kekuasaan. Maka penting ya. Jadi kalau ke dalam organisasi tentunya kalau ada orang yang memiliki kapasitas dan dia menguasai suatu skill tertentu, maka skill itu harus disistemkan supaya tidak dikuasai oleh satu orang saja. Maksudnya di sini disistemkan bisa dalam sebuah knowledge management. Jadi pengetahuannya itu harus didatakan sehingga nanti bisa di-share juga untuk pada yang lainnya. Dan juga nanti ada sistem yang memang nanti bisa pengetahuan itu tidak dimiliki satu orang itu, kemudian nanti juga bisa diberikan kepada atau juga dikembangkan kepada yang lain. Jadi rumusnya adalah ketergantungan. Jadi orang yang tergantung pada orang lain, maka dia dikuasai oleh orang tersebut. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami di sini, apa perbedaan kekuasaan dan pemimpin? Kekuasaan itu tidak membutuhkan tujuan. Karena ya kekuasaan itu adalah tujuannya
Jadi tujuannya kekuasaan itu adalah kekuasaan itu. Orang yang memiliki kekuasaan ya supaya apa? Ya, tentu nanti bisa dikatakan ya, jadi tidak punya tujuan yang satu tujuan yang kemudian itu menjadi sebuah arahannya. Dan pemimpin membutuhkan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kekuasaan tadi apa sih yang mau dicapai gitu kan? Ya kekuasaan ya tergantung yang mau dicapai apa gitu ya. Dan pemimpin membutuhkan tujuan yang jelas yang ingin dicapai apa. Dan ketika dia memimpin dalam sebuah organisasi, maka goalnya itu sudah jelas. Itu yang akan saya capai. Lalu bisa saja nanti untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai itu, dia membutuhkan apa? Kekuasaan. Dengan cara apa? Misalnya, orang-orang ini bawahannya supaya dia bisa terpengaruh, supaya dia bisa menjalankan tugas-tugasnya, maka dibutuhkan kekuasaan. Jadi kekuasaan tidak membutuhkan tujuan, pemimpin membutuhkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya jelas, goalnya jelas. Nah, kemudian dasar kekuasaan atau yang menjadi sumber kekuasaan di sini kita bagi menjadi dua. Ada yang sifatnya secara formal dan ada yang sifatnya secara personal. Nah, kekuasaan formal di sini didasarkan pada posisi seseorang individu di dalam organisasi. Jadi formal di sini ya yang diberikan secara sifatnya bisa secara struktural. Nah, di sini berdasarkan posisi jabatan, misalnya siapa ya, manajer, dia diangkat sebagai seorang manajer, berarti dia memiliki kekuasaan yang sifatnya secara formal dan bawah-bawahnya memahami gitu kan. Kalau seorang jenderal, dia memiliki diangkat sebagai panglima, maka status dan posisinya sebagai panglima itu adalah kekuasaan yang sudah diberikan secara formal dan dia bisa memberikan perintah berdasarkan kekuasaannya itu tadi. Jadi formal ini adalah posisi yang sifatnya dalam bentuk wewenang yang jelas dalam struktur sebuah organisasi atau yang dilimpahkan dalam sebuah sistem. Nah, berdasarkan posisi di sini dalam organisasi dibagi 3. Yang secara formal sumbernya, yang pertama adalah sifatnya coercive power atau kekuasaan paksaan. Nah, jadi dasar kekuasaan paksaan di sini bergantung pada ketakutan atas hasil yang negatif akibat kegagalan untuk memenuhinya. Jadi dimaksa. Kalau kamu nggak menjalankan, nah maka nanti akan saya berikan hukuman. Atau sifatnya memang kalau melanggar perintah dari atasan, maka saya akan mendapatkan sanksi. Nah, itu sifatnya paksaan. Dan dia menjadi orang yang sangat penting, harus dipatuhi. Gitu. Jadi dan dia juga bisa saja mempunyai informasi yang penting. Jadi kalau kita dalam sebuah level organisasi, seorang manajer memiliki kekuasaan untuk memaksa bawahannya. Bahkan dia juga bisa memberhentikan ya. Ada juga misalnya sebagai seorang direktur, dia bisa memberhentikan, menurunkan jabatan ya, bukan juga bahkan bisa mempromosikan gitu ya. Nah, jadi dia punya kuasa di situ, yang sifatnya coercive power. Dan di sini menjadi orang yang penting di situ. Dan bahkan coercive power di sini bisa dimahami bahwasannya orang ini
memiliki informasi yang penting dan dia diberikan jabatannya. Kemudian sumber kekuasaan yang secara formal di sini sifatnya adalah reward power, kekuasaan imbalan. Dia mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan imbalan kepada orang lain. Nah, jadi orang-orang yang patuh kepada yang diberi kekuasaan ini secara formal, dia memahami bahwasanya ketika saya menjalankan tugasnya, saya akan mendapatkan manfaat hasil yang positif. Nah, jadi imbalan di sini bahkan bisa dalam bentuk reward yang sifatnya uang. Kalau di organisasi ada sistem penilaian kinerja, maka atasan yang menilai dan dia memberikan keputusan untuk bahwasanya dia ini kinerja bagus atau tidak, maka dia akan mendapatkan reward. Nah, dia punya dan dia sudah menyampaikan kalau perusahaan mau bagus, maka nanti rewardnya dapat reward, dapat imbalan, dapat bonus. Atau di perusahaan di awal tahun sudah memberikan informasi reward bahwasannya kalau direkturnya misalnya menyampaikan, kalau direktur bagian misalnya direktur penjualan, kalau targetnya tercapai dalam 1 bulan, setiap orang mencapai dalam 1 bulan penjualan 1 miliar, maka mendapatkan bonus 100 juta. Wah. Dan itu tentunya dan ini akan mempengaruhi bawahannya berdasarkan kekuasaan itu dengan reward yang dia miliki supaya orang menjalankan perintahnya. Nah, kemudian sumbernya sifatnya adalah kekuasaan legitimate power atau kekuasaan legitimasi. Jadi punya otoritas formal untuk menggunakan sumber daya organisasi. Nah, dalam kelompok dan organisasi yang formal, kemungkinan sebagian besar akses ke salah satu atau lebih dasar kekuasaan adalah melalui kekuasaan yang sifatnya legitimate. Nah, ini yang berdasarkan dia sudah diberikan wewenang yang penuh. Misal dalam sebuah proyek tertentu dia mendapatkan surat kuasa menjalankan tugas dan perintahnya itu berdasarkan dari pimpinan perusahaan, dan dia berdasarkan legitimasi itu dia berhak untuk menjalankan dan dia berkuasa untuk memberikan perintah sesuai dengan otoritas yang diberikannya. Misalnya jadi ketua panitia gitu kan. Nah, ini dalam bentuk legitimasi. Kemudian sumber kekuasaan yang selanjutnya adalah personal. Dan ini personal di sini dipahami sebagai berdasarkan yang sifatnya karakteristik personal. Atau yang sifatnya juga sebagai keahlian yang dimiliki oleh pribadi, personal yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau kita bagi di sini ada menjadi dua, yang pertama adalah expert power. Jadi kekuasaan karena keahlian atau keterampilan yang dimiliki. Seperti contoh tadi ya, misalnya dia memiliki keahlian khusus dalam membuat obat misalnya, atau keahlian di organisasi dia punya keahlian khusus dan orang akhirnya patuh. Yang kemudian dan orang jadinya tergantung sama orang tersebut dan dia punya kuasa gitu kan. Kemudian reference power, jadi kekuasaan berdasarkan reference di sini adalah acuan ya, menjadi teladan. Kalau teladan ini berarti sifatnya lebih kepada karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh orang tersebut. Punya karismatik sehingga ingin ditiru oleh banyak orang. Nah, kalau di lingkungan sosial, di masyarakat kita pahami ya, berarti misalnya seperti tokoh agama gitu ya. Memiliki akhlak yang bagus, memiliki perilaku yang bagus sehingga orang akan lebih banyak menirunya dan menjadi contoh oleh orang lain, dan itu adalah sebagai kekuasaannya dan orang akan tergantung dan apa yang disampaikan itu diikuti gitu. Nah, kenapa kalau misalnya pada ini kasusnya saat ini ya, kasusnya corona ini, kemudian pada saat tim COVID
mengumumkan tentang setiap harinya ada beberapa kemarin dengan menggunakan ulama ya, memberikan masukan, memberikan dengan tokoh agama. Jadi berkaitan dengan harus di rumah, kemudian ibadahnya di rumah. Kenapa menggunakan tokoh agama? Karena tokoh agama yang dipandang banyak yang dipandang banyak orang yang menyenanginya, kemudian mengikuti apa yang dikatakan, dan dia memiliki kekuasaan terhadap itu supaya orang lain apa yang disampaikan akan diikuti. Jadi secara personal di sini ada yang pertama adalah expert power karena keahliannya, kemudian reference power jadi sebagai tauladan atau acuan secara kepribadian dan atau sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh seorang. Nah, dari dasar kekuasaan ini, sumber kekuasaan, jadi kita pahami bahwasannya orang itu tergantung kepada orang lain, bisa saja memang karena secara formal maupun secara personal. Nah, ini tentunya, dan dasar kekuasaan inilah yang digunakan oleh orang-orang mungkin politisi ketika bagaimana dia mempengaruhi massa, bagaimana supaya orang akhirnya mengikuti kemauannya, kemudian dia dipilih. Maka saya harus, kalau belum punya secara formal, maka saya harus menggunakan secara expert power dan reference power, dan biasanya digunakan adalah sifatnya reference power. Bahkan ada juga menggunakan reward power, dikasih uang, saya kasih uang, kamu dipilih saya gitu kan. Nah, ini ada yang menggunakan reward power, walaupun itu jelas dilarang ya dalam hal yang tidak boleh dalam sistem politik kita, walaupun sebenarnya masih banyak yang melakukan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah bagaimana taktik menggunakan kekuasaan. Jadi ada yang memang taktik di sini ketika sudah punya kekuasaan tadi ya, nanti ini ada beberapa taktik yang digunakan. Ini tergantung sumbernya ya, baik itu formal maupun personal. Yang pertama yang gunakan tadi ada taktiknya menggunakan legitimasi, tergantung posisinya ya. Jadi berdasarkan posisi yang wewenang yang dia miliki, jadi menyampaikan permintaan sesuai dengan saya sudah punya wewenang nih. Ini kan wewenang saya, berdasarkan wewenang saya harus memberikan perintah ini. Kalau di sini tergantung posisi, berarti kok misalnya contoh ya aparat, dia punya wewenang untuk, ini contoh sekarang ya, dilarang mudik. Kalau dilarang mudik, kemudian yang berhak, yang punya legitimasi untuk menangkap, melarang, kemudian merazia siapa? Ya aparat kan. Nah, berdasarkan legitimasinya. Kalau di organisasi, berarti yang sudah punya wewenang, misalnya kalau manajer berarti ya, ayo jalankan perintah itu, ini tolong mas, walaupun nggak disampaikan wewenangnya ya, tapi dia ketika dia memberikan perintah, karena itu adalah wewenangnya, maka yang menjalankan perintahnya harus menjalankan. Kemudian rational persuasion, jadi yang sifatnya di sini bujukan yang secara rasional, maka bujukan di sini dengan bukti yang nyata. Kenapa dikatakan rasional? Berarti pendekatannya bagaimana dia menyampaikan, menjelaskan, kemudian apa yang dijelaskannya itu diterima secara rasional. Rasional maka dibutuhkan juga bukti yang nyata gitu ya. Nah, jadi di sini mengajukan argumen-argumen yang logis yang diterima oleh yang mendengarkannya, atau nanti yang menjalankan perintahnya, atau yang nanti ingin mengikuti kemauannya gitu ya. Nah, jadi punya bukti nyata. Kalau nanti misalnya sebuah, ini kasusnya COVID-19 ini, kemudian ada seorang yang meneliti, kemudian dia menyatakan bahwasannya dia menemukan vaksin yang bisa mengatasi COVID-19 dan terbukti sudah diuji beberapa kali, bahkan sampai 1000 sampel misalnya, dan itu terbukti nyata bisa
sebagai vaksin COVID-19. Wah, dan tentunya dia punya kuasa gitu kan. Kuasanya banyak, bisa dia bisniskan, saya jual harganya mahal misalnya, dan bahkan dicari-cari orang tentunya di sini kan. Nah, ada sebuah negara gitu ya, kemudian dia bisa mengatakan dia sudah memproduksi obat COVID-19. Nah ini dan terbukti gitu kan. Nah dan orang butuh gitu kan. Nah apalagi butuh. Nah ini sebagai rational persuasion. Kemudian taktik yang ketiga adalah inspirational appeals. Jadi menjadi sosok yang mengaspirasi, atau ekspresinya adalah menginspirasi, menjadi sumber daya tarik yang memberikan inspirasi pada orang lain. Dan di sini tentunya yang dikuatkan dari mana? Dari sisi emosional. Kalau tadi dari sisi rasional, dan ini dari sisi emosional. Orang akan tertarik berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya. Orang yang jadi kemudian juga memberikan inspirasi, apa yang disampaikannya, kemudian orang akhirnya mengikuti dan merasa tenang, merasa senang, dan ini orang ini akan memiliki kuasa. Kemudian selanjutnya adalah taktik yang digunakan adalah konsultasi. Jadi bagaimana meningkatkan dukungan kepada sasaran orang yang nanti supaya dikuasai dengan melibatkannya dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi diajak diskusi dulu lah, diajak ngobrol gitu ya. Kemudian bagaimana sarannya, kemudian walaupun nanti keputusan dari orang yang menyampaikan tersebut gitu ya. Dan ini kalau dalam proses di organisasi, bagaimana kita mempengaruhi orang lain dan kita punya kuasa ya, dalam sistem yang dilakukan, sistemnya adalah musyawarah gitu ya. Kemudian diputuskan. Jadi saling mempengaruhi di sini. Kemudian yang kelima adalah exchange, memberikan hadiah atau rasa terima kasih. Jadi exchange ini adalah pertukaran ya, maksudnya diartikan adalah pertukaran, memberikan imbalan kepada target. Jadi yang sifatnya tadi reward ya. Kalau kamu bisa menjalankan, maka saya berikan hadiah. Begitu. Ada ucapan terima kasihnya lah. Gitu. Kemudian orang akhirnya menjalankan apa yang diinginkannya. Kemudian selanjutnya adalah personal impulse, daya tarik pribadi. Nah ini yang sifatnya berdasarkan karena rela, karena loyalitas atau akses teman ya. Di organisasi, di perusahaan sudah banyak misalnya dalam seorang pemimpin menggunakan ini untuk mempengaruhi masanya. Jadi kalau di sini penggunaan pengaruhnya kalau di model kepemimpinan yang lebih kepada relationship. Jadi bagaimana membangun hubungan sosial yang bagus, kemudian akhirnya teman-teman bawahnya loyal kepadanya, dan dia juga kepada anggotanya juga baik sekali gitu ya, dan dianggap sebagai atasnya juga sebagai teman. Dan ketika pemimpinnya ini bagaimana nanti mempengaruhi apa yang dia katakan, itu akan lebih mudah diikuti karena rasa solidaritas sebagai temannya. Nah, jadi di sini daya tarik pribadi sini berdasarkan persahabatan atau kesetiaan. Banyak akhirnya dalam kalau kita sejarah kita terjadi banyak misalnya konflik-konflik, jadi ada akhirnya mengikuti bagian ini kemudian dia terjadi konflik politik, kemudian perpecahan politik, kemudian ada yang mengikuti ke sana. Nah itu mempengaruhi bisa saja karena emang ada personal impulse di antara mereka. Kalau ada satu partai gitu ya, kemudian ada partai baru, kemudian akhirnya yang partai baru ini dari sebuah partai yang sudah besar, kemudian karena yang pecah, yang buat partai baru ini adalah, dan dia keluar dan dia orang penting di situ dan juga banyak teman-temannya di sana, akhirnya teman-temannya ikut kepada dia untuk masuk ke partai yang barunya gitu ya.
Kemudian yang ketujuh, ini kita bahasakan namanya adalah ingratiation, atau kita artikan dengan taktik menjilat. Nah ini dia dengan cara menggunakan bujukan, pujian agar melakukan sesuatu. Jadi menjilat di sini diartikan bisa juga jadi pujian-pujian ini bagaimana, walaupun pujian di sini dia tidak sesuai dengan apa yang, jadi kalau menjilatnya kita pahami perilaku atau bagaimana bujukan, bagaimana pengaruh orang lain dengan cara-cara yang seakan-akan bagus ya, padahal tidak sesuai apa yang dia lakukan ya. Misalnya mengatakan, oh kamu pintar banget sih kamu, padahal ya orang nggak pintar gitu, tapi disanjung-sanjung gitu kan. Oh iya pak bapak orang hebat dan segala macam gitu kan. Oh iya nih, jadi dengan cara-cara menyanjung, kemudian dengan cara-cara mempengaruhi, dengan padahal dia mengatakannya tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, padahal dia tidak seperti itu kan. Tapi tujuannya hanyalah untuk menyanjung, itu adalah untuk menguasai agar kemauannya diturutin gitu ya. Jadi ada maunya di situ. Nah kemudian pressure, tekanan dengan cara mengancam. Jadi meminta dengan cara mengancam. Nah ini berdasarkan, kalau kita lihat di sini adalah dia bisa nanti secara formal ya, punya kekuasaan, dan kemudian taktik yang digunakan punya posisi yang tinggi, kemudian dengan cara pressure mengancam. Ini paling simpel, udah diancam udah selesai gitu kan. Tapi syaratnya apa ya, dia harus punya sumber kekuasaan yang jelas secara formal biasanya di sini. Kemudian coalition, jadi mencari dukungan agar tujuan dapat tercapai. Nah, dukungan di sini dengan membujuknya dengan cara yang tepat ya. Jadi ada baik nanti juga dalam proses koalisi di sini ada timbal balik ya. Dalam sebuah organisasi, ketika kita kemudian supaya orang lain kita mendapatkan kekuasaan, yang perlu dukungan dari orang lain gitu ya, misalnya supaya program kita berjalan dengan bagus, maka harus ada melakukan taktik koalisi misalnya dengan orang-orang yang awalnya tidak, ini siapa yang tidak setuju nih, oh siapa yang setuju, maka kita harus mencari dukungan pada yang setuju ini. Nah kemudian dia diminta untuk memberikan pendapatnya. Nah ini dengan cara, kemudian dengan cara ini akhirnya orang lain akan terpengaruh juga untuk supaya mendukungnya. Dan ini dengan cara koalisi. Oke, itu jadi penggunaan taktik kekuasaan ya. Jadi kalau kita lihat di sini penggunaan taktik kekuasaan di sini, bagaimana pengaruhnya yang semakin tinggi ya. Nah, yang mana itu sangat lebih mudah mempengaruhi. Nah, kalau yang sifatnya dari ini daftarnya downward influence dan lateral influence. Nah, maka semakin kalau menggunakan di sini lateral influence di sini, rational persuasion, konsultasi. Nah, kemudian di sini initiation, exchange, legitimasi, personal approach, koalisi. Nah, kemudian downward influence, rational persuasion, inspirational approach, pressure, konsultasi, ingression, exchange, legitimasi. Jadi justru di sini bagaimana mempengaruhinya dan orang akhirnya mudah menerima dipengaruhi ya dengan cara yang tadi, yang kalau di lateral sini maka semakin, kalau dengan menggunakan rasional persuasi orang akan mudah terpengaruh, dia akan rela gitu. Kalau yang downward influence ya dari pengaruhnya di sini akan lebih rendah gitu ya. Kalau untuk dengan menggunakan legitimasi gitu ya, orang ya menjalankan berdasarkan legitimasi, jadi kesadarannya untuk menjalankan tugasnya itu sebenarnya lebih tinggi yang justru yang karena memang berdasarkan rasionalnya gitu. Oke, kemudian
menggunakan politik. Nah, kata kekuasaan pasti tidak jauh-jauh dengan kata politik ya. Nah, politik di sini adalah sebenarnya kalau kita pahami adalah seni ya untuk mencapai tujuan kita gitu kan. Bagaimana caranya untuk mencapai tujuan adalah seni. Jadi politik ini sifatnya sebagai, kalau saya artikan di sini adalah seni, cara untuk mencapai tujuannya. Nah, kapan menggunakan kekuasaan dengan politik? Kalau dalam sebuah organisasi misalnya, ketika karyawan dalam organisasi mengubah kekuasaan menjadi tindakan, ya, sehingga kekuasaan digunakan secara efektif. Jadi ketika karyawan dalam organisasi, bagaimana mengubah kekuasaan itu menjadi sebuah tindakan, sehingga kekuasaan digunakan secara efektif. Jadi untuk mencapai supaya orang-orang yang ada di bawahnya, orang-orang yang dikuasai untuk menjalankan tindakannya, maka dibutuhkan secara politik. Nah, itu tadi yang taktik-taktik tadilah yang digunakan ya. Bagaimana supaya mencapai tindakan, supaya menjalankan tindakannya. Jadi ini adalah strategi yang digunakan sebagai supaya kekuasaannya itu digunakan secara efektif. Nah, perilaku politik dalam organisasi. Nah, jadi tindakan yang tidak membutuhkan peran formal untuk dapat mempengaruhi, baik yang menguntungkan dan merugikan bagi organisasi. Jadi ketika dalam sebuah di organisasi, jadi perilaku politik ini sebenarnya tidak selalu yang sifatnya berdasarkan formalnya ya. Jadi bahkan kita pahami kalau di perusahaan-perusahaan dengan karyawan yang banyak, maka kemudian ada buruh jadi maka buruh-buruh itu juga akhirnya bisa melakukan proses politik ya untuk mempengaruhi yang lain. Kalau misalnya ada yang tidak setuju dengan kebijakan perusahaan yang tidak menguntungkan, maka bagaimana dia melakukan tindakan supaya mempengaruhi yang lain ya. Misalnya ada seseorang yang, atau mungkin ada, kalau sudah ada ketua serikat buruhnya ya, kemudian dia mempengaruhi yang lain, walaupun dia tidak punya peran secara formal dalam organisasi, tapi bisa mempengaruhi yang lain. Nah, faktor penyebab perilaku politik di sini yang kita pahami dibagi dua ya. Dalam sebuah organisasi ada yang sifatnya karena memang penyebab perilakunya secara individu maupun organisasi. Jadi ada yang berdasarkan kebutuhan pengendalian diri yang tinggi, kebutuhan kekuasaan tinggi, maka timbul perilaku politik. Jadi ada orang memang kebutuhan untuk, kalau di tes psikologi, need of power-nya tinggi sekali ya. Dan juga begitu juga locus of control tinggi. Jadi kebutuhan untuk mengontrol orang lain, mengawasi orang lain tinggi. Dan jadi kalau tadi karena timbul perilaku politik karena kebutuhan untuk menguasai orang lain, maupun juga ada yang memang sifatnya locus of control tinggi, bagaimana orang tersebut ingin menguasai, merasa dapat mengendalikan lingkungannya. Nah, akhirnya orang berperilaku secara politik. Ini biasanya orang melakukan ini tentunya ada yang sifatnya karena memang kebutuhannya, atau karena ada kepentingan tertentu supaya nanti jabatan saya aman di sini. Kemudian atau juga tentunya supaya nanti secara positifnya juga supaya dia mengendalikan lingkungan, supaya organisasi ini berjalan dengan bagus, supaya apa yang kita harapkan berjalan dengan aman, maka dia butuhkan ada proses pengendalian. Kemudian yang organisasi berasal dari budaya organisasi ya, karena memang di organisasinya sudah terbiasa seperti itu, sudah terbiasa perilaku politik itu muncul. Nah, dalam organisasi yang tentunya biasanya sudah lama, sudah berdiri lama, kemudian sistemnya sudah bagus ya, kemudian banyak yang berebut jabatan di situ ya, ini akan muncul budaya organisasinya yang berkaitan dengan perilaku politik. Kemudian juga karena kurang kepercayaan terhadap organisasinya juga, akhirnya orang berperilaku secara politik. Bagaimana ini organisasi ini kok tidak mewadahi keinginan kita, maka apa yang harus kami lakukan itu. Nah, ini biasanya diburu-buru waktu. Atau juga mungkin
yang ada dalam organisasi supaya bisa memperbaiki di organisasinya. Misalnya nih, akhirnya karena memang organisasi merasa kurang, kebijakannya tidak relevan sesuai dengan kebutuhan karyawan, maka dia melakukan perilaku politik. Kemudian juga karena ambiguitas peran dalam organisasi. Jadi ada peran yang mungkin misalnya seorang manajer yang secara formal dalam organisasi, kemudian perannya tidak jelas dan sini, kemudian akhirnya jadi orang akan bertindak secara politik juga. Bagaimana? Saya kayak saya belum tentu setuju atau karena ini berdasarkan karena peran yang tidak jelas tadi. Kemudian evaluasi kinerja, ya jadi bisa saja karena menggunakan tolak ukur tertentu bagi sebagian individu tampak berhasil, padahal pada kriteria belum semua sama. Jadi bisa saja misalnya ada evaluasi kinerja yang bisa mempengaruhi orang akhirnya patuh, tapi ada juga memang terkadang evaluasi kinerja sini terkadang bisa tidak mempengaruhi secara individu gitu ya. Akhirnya orang akan dia berpolitik di sini supaya dia apa yang dia lakukan itu merasa walaupun dia tidak bagus dalam kinerjanya, tapi tetap bagaimana berusaha supaya tampak bagus di mata organisasi. Atau biasanya defense, misalnya hasil kinerjanya, penilaian kinerjanya jelek, kemudian dia mengatakan nggak mungkin saya kan sudah bekerja tiap hari segala macam, ini buktinya segala macam. Nah ini dia melakukan perilaku politik. Nah, tanggapan terhadap perilaku politik organisasi, jadi kita pahami di sini. Pertama adalah melihat perilaku politik organisasi sebagai peluang. Jadi ketika di organisasi ada perilaku politik, maka berarti sebenarnya adalah sebagai peluang. Orang-orang di dalam organisasi itu menyadari, misalnya tadi ternyata ada yang tidak setuju dengan kebijakan. Ini berarti adalah peluang bahwasanya orang-orang organisasi adalah peduli terhadap kondisi organisasinya misalnya. Nah, kalau seorang pemimpin memahami ini, maka berarti dia justru jangan melihat ini sebagai ancaman. Ini adalah peluang untuk memperbaiki organisasinya. Kemudian mengikuti perilaku politik organisasi, dan ini juga karena memang kondisi yang ada di organisasi gitu kan. Kebijakan yang menentukan, maka dia akan mengikuti. Bahkan akhirnya menghindari perilaku politik organisasi karena memang perilaku yang sifatnya defensif ya. Jadi defensif ini yang kita pahami adalah perilaku yang memang menghindari tindakan, tuduhan, perubahan. Misalnya tadi contoh, karena dia mendapatkan penilaian kinerja yang tidak bagus ya, dianggap kinerja yang nggak bagus ya, kemudian di label kinerja yang nggak bagus, maka dia melakukan perilaku defensif supaya dikatakan tidak sesuai yang dikatakan, walau sebenarnya sudah ada hasil kinerjanya gitu ya. Menghindari tindakan ya, kemudian menghindari perubahan yang sudah ada di organisasi. Misalnya terjadi perubahan organisasi, dia melakukan perilaku politik supaya orang lain tidak mendukung misalnya. Di banyak modelnya ya, biasanya ada yang ya berbagai macam cara ya, menghindari tindakan, menghindari tuduhan, dan menghindari perubahan. Oke, itu saja untuk materi kita mengenai tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Lebih dan kurang maaf, semoga bermanfaat. Semangat terus, saya akhiri. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.